Kembali bersama kami, pemerintah resmi memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur dengan disahkannya RUU Ibu Kota Negara Baru menjadi undang-undang untuk membangun ibu kota baru. Pemerintah berjanji menghindari utang jangka panjang. Dalam membangun ibu kota baru yang terletak di Sepaku Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, pemerintah menyiapkan sejumlah skema pendanaan. Namun yang jelas pemerintah berjanji akan menghindari utang jangka panjang. Mayoritas pendanaan pembangunan ibu kota berasal dari APBN. Ya, sebesar 53,5% anggaran pembangunan diambil dari APBN, sementara sisanya diambil dari sumber lain yakni KPBU, swasta dan BUMN. Sebelumnya pemerintah berencana hanya menggunakan 19,2% dari total anggaran yakni 466 triliun rupiah. Periode pembangunan ditargetkan berlangsung 10 tahun. Mengadaptasi bisnis model dan financial model sedemikian rupa yang tidak memberatkan APBN, yang justru akan menambah aset-aset kita sedemikian rupa. Jurus-jurusnya tentu akan berbeda dan visi bisnis pemerintah juga tentu tajam untuk ini. Kita tidak dengan serta-merta kemudian akan merugikan anak cucu kita ke depan sama sekali. Ini kira-kira mendanai apa? Satu, tentu belanja untuk pembangunan yang memang harus disediakan seperti kompleks pemerintahan. Kemudian juga dari sisi infrastruktur dasar, seperti kemarin saya lihat untuk bendungan air, telekomunikasi, jalan raya, dan listrik yang semuanya akan diinstal dan dibangun. Ya, pemerintah resmi memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, usai DPR mengesahkan RUU Ibu Kota Negara Baru menjadi undang-undang. Banyak pihak mengatakan payung hukum ini ditunggu banyak pihak, khususnya calon investor. Lantas seperti apa rencana proyek ibu kota negara baru dilihat dari sisi ekonomi? Telah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom, Bapak M. Fadil Hasan, ekonom senior Indef. Selamat sore, Pak Fadil. Ya, selamat sore. Apa kabar? Salam sehat, sehat Pak. Apa kabar juga sehat ya Pak ya? Sehat. Baik, Pak. Kalau kita bicara tadi sudah ada liputan di awal menyebutkan bagaimana pembiayaan dan tadi janji-janji untuk skema pembangunan IKN ini sendiri. Menurut Anda, skema seperti apa yang cocok untuk pembangunan dan juga pembiayaan nantinya ibu kota baru ini? Saya nggak tahu ya skema yang cocok itu. Oke. Karena apa? Karena kan sekarang ini secara resources ya, anggaran yang kita miliki itu sebenarnya kan masih bermasalah, ya kan? Bermasalah dalam pengertian kita masih mengalami defisit di atas 3%, ya kan? Utang kita meningkat, ya kan? Sekarang ini sudah sebesar 6.700 triliun lebih, gitu kan? Jadi skema apapun juga yang akan digunakan itu pasti akan memiliki resiko, ya kan, yang lebih besar lagi terhadap anggaran kita, ya kan. Dan kita nggak bisa mengandalkan sumber-sumber penerimaan, ya. Karena memang keadaan kita masih defisit, utang kita masih bertambah, gitu kan. Jadi ya pasti skema pembiayaannya itu adalah mengandalkan utang baru, gitu kan. Ya kan? Kalau katanya ada kerjasama antara pemerintah dan badan usaha, ya kan. Ya, tapi kan kalau misalnya badan usaha itu, kalau misalnya dia melakukan kerjasama dengan pemerintah, pasti kan orientasinya bisnis, ya kan? Ya kan nggak mungkin mereka seperti pemerintah melakukan investasi, bekerja sama untuk membangun sarana infrastruktur dan di sana tanpa mengharapkan adanya return, ya, secara finansial gitu buat mereka sendiri. Nah, akhirnya kan pada saatnya juga yang akan membayar itu juga pemerintah, ya, atau nanti mungkin dibebankan kepada masyarakat, ya, yang pindah ke sana, misalnya ASN yang diharuskan pindah ke sana.
ya kan, misalnya perumahan ataupun dan yang lainnya seperti itu gitu. Oke. Jadi saya kira ke pemerintah sendiri kan belum menyatakan model pembiayaan atau skema pembiayaan yang rinci gitu kan. Pak Soeharto tadi hanya mengatakan sedemikian rupa kan gitu. Ya. Sedemikian rupa tuh sedemikian rupa bagaimana gitu kan. Disebutkan tadi tidak akan membebankan anak cucu ke depannya. Ya hanya seperti itu aja, sedemikian rupanya kan. Itu kan normatif sekali. Artinya sebenarnya pemerintah sendiri belum memiliki perencanaan. Yang jelas adalah bukti bahwa tidak adanya rencana yang detail, yang rinci itu adalah perubahan daripada beban yang akan ditanggung oleh APBN. Ya kan katanya kan tadinya hanya 20%. Betul. Sekarang kan 53%, ya kan? Nah itu kan artinya nggak punya perencanaan, ya kan? Berubah-ubah begitu, ya. Nah dan pada akhirnya kan tadi Pak Ray Rangkuti mengatakan, ya kan, pada akhirnya kan akan dibiayai oleh pemerintah gitu, oleh anggaran, ya, walaupun ada skema KPBU itu, gitu, ya. Jadi seperti itu saya kira. Jadi saya ini nggak tahu ya, terus terang aja. Jadi kalau ditanya skema apa yang cocok, Anda pun tidak tahu, belum tahu seperti itu ya, kalau melihat keadaan dan juga tadi yang jelas angka-angkanya. Nah, ini berdasarkan informasi dari kolega saya yang mendapatkan informasi dari salah satu wakil menteri mengatakan bahwa memang ada investor yang menjanjikan untuk bisa melakukan investasi besar-besaran di sana sebesar 100 triliun gitu ya. Itu tapi juga ada term and condition-nya, yaitu bahwa dalam 10 tahun harus bisa memindahkan sebanyak 5 juta orang ke sana gitu. Nah, artinya kan nah, itu yang saya dapat informasi. Ini yang saya juga baca nih Pak Fadil, bahwa betul, gitu. Bappenas sempat menyebutkan nantinya investor bisa masuk melalui ada disebutnya itu Sovereign Wealth Fund, ya, lembaga pengelolaan investasi, dan ini juga saya baca dari Uni Emirat Arab dan beberapa negara asing, termasuk kemarin kunjungan Presiden ke Dubai juga disebutkan salah satunya juga melakukan pembicaraan terkait ini. Nah, kalau skema ini, Anda melihat tadi kan ada investor asing dengan jangka waktu beberapa tahun seperti itu. Menurut Anda ini juga bisa jadi salah satu instrumen? Iya, tapi ada syaratnya. Syaratnya bisa nggak memindahkan 5 juta orang ke sana dalam 10 tahun? Menurut Anda itu possible? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Kenapa? Orang memindahkan universitas aja butuh 10 tahun kalau untuk sampai settle gitu kan. Orang memindahkan ibu kota provinsi aja sampai sekarang nggak selesai seperti yang di Maluku Utara itu, ya kan? Ya kan, padahal itu sudah semuanya tersedia, infrastrukturnya udah jadi, kantornya udah jadi, ya kan? Seperti itu, ya. Jadi kalau menurut saya makanya kemudian karena memang mungkin tidak bisa menjanjikan, memastikan ada 5 juta orang dalam 10 tahun pindah ke sana, kemudian model pembiayaannya itu dalam konteks APBN anggaran negaranya itu adalah bertambah dari 20% ke 53%. Gitu. Kalau disebutkan juga tidak akan menggunakan utang jangka panjang, bagaimana tanggapan Anda? Sekarang aja kita udah punya utang jangka panjang, dari mana kalau nggak punya dari utang? Logikanya aja, ya kan? Sekarang saja kita sudah memiliki utang 6.700 triliun, ya. Nanti kalau misalnya ada item pengeluaran baru untuk pembangunan ibu kota itu, sumber dananya dari mana? Untuk yang dari pemerintah ya. Ya pastilah dari utang gitu. Pasti ya. Ya dari artinya dari penerbitan SBN lah, kalau nggak mau disebut utang gitu kan, penerbitan SBN. Baik. Dengan kata lain Pak Fadil, semua rencana yang dipertontonkan pemerintah di publik ya dalam 2 hari terakhir terkait IKN ini, semuanya terburu-buru menurut Anda?
Ya kalau menurut saya sih terburu-buru, Oke. ya, atau mungkin ugal-ugalan kan bisa aja kan seperti Waduh. itu. Bahaya dong kalau ugal-ugalan bisa nabrak Ya nanti. karena apa Mas? Heeh. Karena kalau dari sisi proses ya Oke. kan, penyusunan undang-undang sendiri yang super cepat, Ya. super kilat. Heeh. Kemudian juga jangan 42 salah hari. ya, sebenarnya keputusan untuk memindahkan ibu kota kan sudah dilakukan, Mhm. ya kan? Sudah dilakukan, bahkan sudah di launch breaking, kemudian sudah dibangun berbagai infrastruktur dasar di sana. Baru kemudian meminta atau mendiskusikan payung hukumnya itu dengan DPR, dan menurut saya itu salah prosedur. Harusnya kan payung hukumnya itu sendiri disediakan, ya kan? Kemudian baru diambil keputusan. Kalau ini kan sebenarnya DPR itu bukan menyusun undang-undang ibu kota baru, itu memberikan legitimasi terhadap keputusan yang sudah diambil oleh pemerintah. Oke. Ya kan, gitu. Baik, Pak Fadil, Jadi kalau bagaimana nggak disebut ugal-ugalan, ya kan, kalau misalnya prosedurnya seperti itu, prosesnya seperti itu. Ya. Oke. Kalau bicara investasi ya, yang saya baca juga di media online dan ya media tanah air bahwa banyak sekali yang berkomitmen untuk berinvestasi. Negara-negaranya pun disebutkan Uni Emirat Arab, bahkan ada negara Eropa, Inggris juga. Dari kacamata Anda seorang ekonom, seberapa seksi IKN ini, Nusantara ini? Ya, saya terus terang saja juga mungkin tidak seluas pengetahuan ya atau interaksi dengan para investor, apalagi investor kelas dunia, ya kan. Jadi saya mungkin tidak bisa memberikan suatu pernyataan gitu kan, atau pendapat tentang apakah memang mereka ini betul-betul berminat ke sana. Tapi kalau saya berbicara dengan para pengusaha dalam negeri, ya kan, mereka terus terang saja juga sebenarnya meragukan, ya kan, apakah ada yang berminat untuk melakukan investasi di sana itu, gitu. Jadi dalam negeri pun, pelaku usaha dalam negeri pun juga tadi masih ragu ya, kalau apalagi mungkin ya dari luar negeri. Tapi yang kita ya dapat informasinya seperti itu. Tapi satu mungkin sebelum kita tutup, Pak Fadil, seberapa optimis dari 0 sampai 100% Anda melihat proyek ini? Dalam Ya, angka. saya sih nggak mau memberikan penilaian seperti itu ya. Tapi yang jelas dari sisi prosedur, governance-nya gitu kan, tata kelolanya udah nggak benar. Cuman dari sisi urgensi juga tidak ada. Cuman dari sisi visibility juga menurut saya nggak visible gitu. Nah, jadi silakan aja dinilai kalau misalnya seperti itu, nilainya berapa gitu kan. Oke, Pak Fadil Hasan, terima kasih Ya, sama-sama. atas waktunya, ekonom senior Indef. Salam sehat. Sama-sama, makasih. Baik, kita lanjutkan pemirsa. Nusantara dipilih menjadi nama ibu kota negara baru oleh Presiden Joko Widodo. Ibu kota baru akan dibangun menjadi kota sehat di mana warganya bisa berjalan atau bersepeda kemana saja. Nusantara akan menjadi nama ibu kota baru Indonesia yang dibangun di Kalimantan Timur. Hal itu diungkap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharto Monoarfa dalam rapat pemerintah dengan Panitia Khusus RUU Ibu Kota Negara di Kompleks Parlemen. Nama Nusantara dipilih karena sudah dikenal lama dan ikonik di kalangan internasional. Sementara menurut Presiden Joko Widodo, pembangunan ibu kota baru bukan hanya sekedar memindahkan perkantoran, namun juga membangun smart city. Ibu kota baru akan dibangun menjadi sebuah kota yang berbasis inovasi dan teknologi serta efisien. Secara fisik, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur ini harus dijadikan momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat, kota yang efisien, kota yang produktif, yang dirancang sejak awal. Dan warganya kemana-mana dekat, warganya kemana-mana bisa naik sepeda, kemana-mana bisa jalan kaki,
karena zero emission yang menyediakan pelayanan keamanan dan kesehatan serta pendidikan yang berkelas dunia. Pemerintah saat ini mulai memetakan jumlah kementerian dan lembaga yang pertama berkantor di Ibu Kota Baru. Sedangkan regulasi Ibu Kota Baru ditargetkan selesai pada bulan ini. Ibu Kota Baru nantinya memiliki beberapa kekhususan, di antaranya gubernur yang diangkat langsung oleh Presiden. Daerahnya itu setingkat menteri dan itu diangkat oleh Presiden. Terkait dengan penganggarannya pun mereka menggunakan penganggaran dari APBN, jadi dari pusat semuanya. Yang kedua terkait dengan soal representasi politik, representasi politiknya juga itu hanya ada DPR RI dan DPD, jadi tidak ada provinsi maupun kabupaten kota. Jadi itu yang terkait dengan soal hal-hal yang menyangkut soal kekhususannya. Ibu Kota Baru akan dibangun di wilayah Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Sebelumnya, desain istana kepresidenan untuk Ibu Kota Negara Baru yang dibuat oleh maestro patung asal Bali, Nyoman Nuarte, sudah disetujui oleh Presiden. Istana akan berdiri di lahan seluas 100 hektar. Ya, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.